Halo semua, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang hands-on lab 3, jadi materi yang berkaitan dengan decision logic ya, atau logika percabangan yang sudah diberikan di channel pertemuan 4, gitu ya. Ada kurang lebih 18 soal, supaya tidak terlalu panjang reviewnya, mungkin nanti akan dibahas menjadi 2 video, begitu ya. Jadi jumlah soalnya bagi 2, supaya kalian bisa mencari pada video yang bersesuaian sesuai dengan kebutuhan kalian gitu. Oke, di task nomor 1 kita langsung masuk aja ya. Di task nomor 1 kalian diminta untuk membuat sebuah program untuk menangani pengecekan password. Program akan menampilkan informasi login sukses ketika user berhasil menginputkan password dengan benar. Default password yang digunakan adalah 1234, sertakan coding dan screenshot. Ya, ini tugas kalian ya. Saya akan mereview codingnya seperti apa gitu ya. Seperti biasa kita buat dulu projectnya ya. Kemudian kita tambahkan driver kelasnya. Nah, kalau sudah, kita lengkapi fungsi mainnya karena seperti itu saja ya. Public static void main string string. Oke, jadi logikanya sederhana. Tinggal minta inputan dari user ya untuk memasukkan password. Cuman password ya, tidak ada user ID. Kemudian nanti dicek dengan if apakah inputannya sudah benar atau tidak, begitu ya. Ya, jadi kurang lebih codingnya seperti ini. Pertama kita buat dulu objek scannernya supaya kalau kalian ingin menerima inputan bisa dilakukan dengan objek scanner ya. Kemudian setelah itu dicek dengan if biasa gitu ya. If passcode sama dengan 1234, maka dia akan menampilkan login sukses. Ini dicoba aja ya. Di soalnya tidak diminta untuk menangani else, jadi kita nggak menambahkan coding yang tidak dibutuhkan gitu ya. Ini kalau sukses ya. Nah, ini contoh kalau misalkan kita menginputkan passcode yang tidak bersesuaian ya, tidak sesuai begitu. Baik, ini task nomor 1. Kita lanjut ke task nomor 2 ya. Nah, di task nomor 2 itu diminta untuk memperbaiki coding yang tadi, tapi kali ini juga menampilkan login gagal ketika inputan usernya salah gitu ya. Ini. Jadi tinggal kita lengkapin gitu ya codingannya. Ya. Jadi kalau misalkan gagal, maka akan ditampilkan login gagal. Kalau coding sebelumnya kan nggak ada ya.
Jadi ini kalau misalkan codingannya keliru, passcode-nya, maka ada informasi login gagal, gitu ya. Oke, kemudian di task nomor 3, modifikasi kembali program tadi sehingga user juga harus menginputkan user ID selain password. User ID default yang digunakan pada program adalah admin. Jadi user ID-nya admin, passwordnya 1234 ya. Kalau tidak sesuai dia akan menampilkan login gagal, gitu ya. Oke, jadi nanti ada satu lagi. Nah, untuk string itu kita tidak bisa menggunakan operator dua sama dengan seperti pembahasan di kelas ya. Jadi kita menggunakan fungsi ya, fungsi equals untuk mengecek apakah inputannya itu sesuai dengan value tertentu. Dalam hal ini misalkan admin, karena keduanya harus benar kondisinya, maka relational operatornya yang dipakai itu adalah and, gitu ya. Ini dicoba dulu. Ya, login sukses ya. Kita coba yang kondisi login fail. Ya, ini ya. Jadi kalau misalkan salah satu dari kondisi yang diminta itu ternyata menghasilkan false, misalkan di sini user ID-nya bukan admin tapi adminis gitu ya. Terus dia passcode-nya benar, dia tetap akan masuk ke login gagal, gitu ya. Baik, kita lanjutkan ke task berikutnya ya. Task berikutnya itu yang ini. Jadi untuk menghindari brute force attack ya, jadi kita lagi ya mengupdate coding yang tadi. Kali ini kita akan memasukkan user ID. Selain user ID dan password, program juga akan mengenerate captcha secara random yang terdiri dari 2 digit angka integer. Jadi nilai randomnya itu mulai dari 10 sampai 99. Intinya 2 digit angka integer gitu ya. Terus kemudian user diminta untuk memasukkan angka tersebut sebelum dilakukan verifikasi login ya. Entah itu nanti hasilnya ke login sukses atau login gagal gitu ya. Baik, jadi kita butuh satu variabel lagi. Nah, untuk menghasilkan nilai random kita menggunakan objek dari kelas random gitu ya. Nah, ini adalah fungsinya. Jadi fungsi dari random next in ini menghasilkan nilai random gitu ya. Cuman nilai randomnya itu sesuai dengan rentang value integernya. Jadi terlalu besar gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian ingin pada rentang tertentu itu kita
kondisikan captcha yang ingin dihasilkan itu mulai dari 0. Jadi kalau misalkan 10 dikurang ini, jadi kalau misalkan kita balikkan ke 0 gitu ya, berarti ini kan 0 sampai 90 gitu ya. 0 sampai 90. Jadi ini dikurangin 10, yang ini batas atasnya sama batas bawahnya dimundurin ke 0, sama-sama dikurangin 10, berarti ini sampai 89. Kalau 89 itu berarti kan 0 sampai 89 gitu kan ya. Berarti ini 89, ini dia akan menghasilkan 0 sampai 89. Tetapi kita tidak menginginkan angka 0-nya, berarti nanti kita tambahkan dengan 10. Nah, seperti ini. Ya. Jadi nanti katanya seperti ini. Nanti kita lihat ya hasilnya seperti apa nih. Harusnya randomnya tuh antara 10 sampai 99. Karena kan kalau random terakhir itu 88. 88 itu berarti tambah 10, 98 kurang 1 ya. Ini kalau misalkan 90, 0 sampai 89, oh bisa nih. Berarti ini 90 ya. Jadi nanti ini kan nilai random dari 90 ini 0 sampai 89 ya. Padahal kita nggak pengen 0 sampai 89, kita pengennya 10 sampai 99. Berarti kalau nanti random next in 90 ini batas bawahnya 0 ditambahin 10 kan jadinya 10. Sementara batas atasnya kan 89, tambahin 10, 99. Jadi sudah sesuai dengan rentang yang kita kehendaki. Setelah ini, setelah masukkan ini, nanti munculkan captcha gitu ya. Oke, jadi tadi saya menambahkan satu variabel captcha input. Kalau captcha di sini adalah nilai yang nanti dihasilkan secara random yang nantinya dimunculkan ke user. Sementara captcha input ini adalah inputan user berdasarkan captcha yang sudah dihasilkan ya. Nanti dicocokin apakah captcha inputnya sama dengan captcha gitu ya. Kalau misalkan semuanya sudah sama berarti login sukses. Ini boleh seperti ini logiknya, atau mau dibagi ke dalam bentuk nestcode, nesting if ya, nest if itu juga boleh. Jadi misalkan dicek dulu captcha-nya, kalau captcha-nya tidak sesuai langsung login gagal tanpa mengecek admin dan passcode-nya ya, user ID dan passcode-nya. Atau kalau misalkan mau dijadikan satu seperti ini juga boleh. Jadi intinya sama saja ya. Kita cek ya. Ya, seperti ini ya. Jadi kalau misalkan dia benar, admin 1 2 3 4 dan captcha-nya benar, maka akan login sukses. Begitu ya. Kita coba yang salah gitu captcha-nya. Ya, pada kasus ini captcha-nya gagal ya. Jadi captcha yang dihasilkan 45 tapi kita inputkan 11 ya. Jadi dia login gagal. Ya kurang lebih seperti ini ya. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan nanti seperti biasa dituliskan di channel pertemuan 4 gitu ya. Kita lanjut ke task berikutnya. Task berikutnya ini apakah masih berhubungan dengan passcode? Masih ya ternyata. Ternyata modul captcha sebelumnya masih dirasa belum cukup canggih gitu ya. Sehingga dilakukan update
Tapi kali ini inputannya bukan melainkan ini ya. Nih, apple, bear, citrus, bla 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 ini. Nah, ini nanti kita diminta untuk inputannya bukan angka tapi tulisan ini. Gitu ya, kita buat dulu ya, kita modifikasi dulu. Nah, untuk kasus yang baru itu nanti randomnya tidak 10 sampai 99 lagi ya, tapi karena jumlah katanya itu ada 10, kita cukup merandom 10 angka. Kemudian nanti kita masukkan switch untuk dimunculkan sebagai captcha-nya gitu ya. Jadi setelah kita buat switch-nya ini dimasukin ya. Karena kan direpresentasikan sebagai 0 sampai 9 nanti ya. Dorian, enter, flamingo. Oh, ternyata jumlahnya tidak 10 ya. Jadi ini bagian ini bisa kita hapus. Dan supaya breaknya nggak ngaco, ini nggak usah kasih break nggak apa-apa ya, karena posisinya terakhir. Nah, yang ini karena butuhnya cuma 8 biji ya, 0 sampai 8 ya. 0 sampai 8 berarti ininya ganti 9. Oke, kalau sudah munculin di sini, ini captcha string. Nah, kemudian captcha inputnya itu kali ini bukan ini ya, bukan integer lagi ya, jadi string. Oke. Nah, kemudian bagian yang ini sekali lagi kita akan gunakan equals gitu ya. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Jadi masih sama admin passcode, cuman kali ini kita ganti captcha string. Tes ya.
Oke, login sukses ya. Ini, objeknya harus benar-benar sama ya captcha-nya. Jadi kalau G-nya huruf besar ya G-nya harus huruf besar gitu ya. Kita coba yang fail. Nah, ini contoh yang fail ya. Jadi kalau misalkan captcha-nya salah, maka dia masuk ke blok else-nya ya. Login gagal. Oke, kita coba yang task 6. Ini memverifikasi apakah input user adalah bilangan positif atau negatif. Ini gampang ya. Kemudian masalahnya bilangan itu nggak cuman positif dan negatif ya, ada nol, nol itu bisa dianggap netral gitu ya. Atau kalian masukkan ke dalam positif, maka codingannya akan jadi jauh lebih lebih simpel gitu ya. Ini kita buat coding yang baru ya, yang ini. Jadi verifikasi inputan user positif atau negatif. Bikin dulu ya ininya, projectnya. File, new, Java project. Kita udah sampai di task 6 ya, cepet ya. Task 6. Ya, harusnya cuman gini aja ya. Jadi bilang positif itu kan di apa ya? Nol ke atas gitu ya. Nol, satu, 2, 3 dan seterusnya. Sementara negatif ya di bawah nol gitu ya. Ini negatif ya. Di tes aja. Nah, kita masukin ya. Misalkan minus 100 negatif value. Kemudian kita coba 100 positif value. Ya, mudah ya. Oke. Lanjut ke teks task berikutnya is positive to. Kali ini genap ganjil dan positif negatif ya. Oke. Nah, untuk genap dan ganjil itu kan mengetahuinya dengan operasi modulus begitu ya. Jadi kalau bilang itu habis dibagi dua, kita boleh simpulkan dia genap. Kalau tidak habis dibagi dua, maka dia ganjil gitu aja ya. Nah, ini bisa menggunakan if bersarang atau kalian menggunakan 4 single if juga boleh. Jadi silakan digunakan sesuai dengan logika yang bisa kalian pahami gitu ya. Ya, misalkan saya mau buat ini ya. Dari sini saya modifikasi, kemudian saya buat nested if.
kurang lebih seperti ini ya. Kita coba ya, kita coba. Ini harusnya out ya, ganjil. Oke, kita coba genap dulu, misalkan 12 ya, positif even value, bener ya. Kita coba yang negatif out value ya. Deh, negatif tuh harusnya di bawah ini positif semua harusnya ya. Positif ya. Oke, tes lagi. Kita positif out value jadi 13 ya. Oke, kita coba yang negatif ya, minus 12, negatif even value. Kemudian kita coba lagi untuk yang terakhir ya, negatif out value minus. Oke, jadi semuanya sudah oke ya, sudah oke. Jadi semua kondisinya sudah memenuhi tas yang diminta. 8 is vocal ya. Jadi bahasa programming tidak hanya memperhatikan inputan karakter gitu aja ya. Jadi kalau bukan genap ganjil ya sudah abaikan gitu aja ya. Ini verifikasi inputan user, vokal atau konsonan. Kita buat dulu ya projectnya. Ya, harusnya begini aja ya. Ya, jadi setelah kita ambil stringnya, kita ambil karakternya, karena yang dicek kan karakter, tidak string ya. Pakai char add gitu ya. Kemudian kalau dia masuk dalam kategori A, I, U, E, O berarti vokal, selain itu akan dianggap sebagai konsonan. Harusnya ini udah beres ya. Ini kalau kita masukin
Karena kemungkinan kan user itu iseng gitu masukin Indonesia gitu. Nah, kita mau ngecek huruf depannya aja I gitu ya. Atau kalau misalkan mau lengkap, ini bisa pakai C is, nah, misalnya gitu ya. Ini C is, nah, simpannya DC soalnya ya. Misalkan kita masukin fish, nah ini I is vocal. Kemudian kalau kita coba yang fish, nah ini harusnya F is konsonan ya, ini kurang spasi, bukan fish ya. Ini ulangi lagi ya, coba dude, D is konsonan gitu ya. Jadi yang diambil cuma satu huruf aja ya. Ini udah beres ya. Yang terakhir BMI. Nah, ini untuk mengkategorikan normal, overweight dan underweight, ini tinggal masukin kategori nilainya saja ya. Kalau misalkan mau tahu normal itu berapa, overweight itu berapa, underweight itu berapa. Jadi nggak sulit ya, nih harusnya ya. Ada BMI nggak sih? Oh, nih ada BMI ya. Kita lanjutin aja yang sudah dikerjain ya, kita lanjutin ya. Di BMI-nya seperti ini kemarin. Nah, sudah ada nilainya ya. Jadi kita bikin scannernya, kemudian variabelnya apa saja, height dan weight-nya sudah. Kalau misalkan sudah, ini tinggal di if gitu ya. If, nah ini BMI-nya nilainya berapa gitu, lebih kecil dari berapa dan BMI-nya lebih besar dari berapa gitu misalkan ya. Kemudian dia masuk kategori yang pertama, misalkan underweight. Kemudian yang berikutnya ya, else if, sama kondisi yang kedua, BMI-nya lebih kecil dari berapa, BMI-nya lebih besar dari berapa gitu ya. Kemudian masuk yang normal. Yang terakhir ini kita kategorikan overweight ya, nggak usah dikasih kategori, masukin saja begini ya. Jadi kurang lebih nanti struktur if-nya seperti ini. Ini nggak saya buat ya, kalian cari tahu dulu nilai untuk skala normal, underweight dan overweight-nya ya. Cari saja di Google, banyak ya saya rasa. Oke, jadi bagian itu tidak saya kerjakan ya, ini tinggal dilengkapin saja. Tapi kalau misalkan kalian nggak paham, kalian bisa tulis di channel pertemuan 4 ya, nanti akan dibahas gitu ya secara terpisah. Baik, demikian kita sudah sampai di task 9. Task berikutnya yang 10 sampai dengan 18 akan dibahas pada video berikutnya. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.